hai teman-teman, ketemu lagi sama saya. Kita belajar matematika lagi berarti ya. Oke, untuk materi kali ini kita lanjut ke materi sebelumnya kan tentang bilangan bulat. Nah sekarang tentang operasi. Kalau kemarin sampai di operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah sekarang kita lanjut ke operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan bulat. Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk perkalian bilangan bulat. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, untuk perkalian bilangan bulat itu pada umumnya berlaku A dikali B, itu artinya sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A faktor. Jadi misalkan 3 dikali 5 berarti itu artinya 5 dikali 5 dikali 5, jadi sebanyak 3 kali karena dikalikan dengan 3. Atau kebalikan, 5 dikali 3 berarti 3 nya sebanyak 5 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali, jadi sebanyak A faktor ya. Nah itu juga berlaku untuk perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Nah kalian pasti sudah hafalkan kan ya, bagaimana kalau negatif ketemu negatif, positif ketemu negatif, positif ketemu positif, negatif ketemu positif, itu seperti apa. Nah jadi hal itu berlaku di perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Oke, untuk contohnya saya langsung kasih contoh aja ya. Yang pertama adalah negatif 1 dikali 3. Kalian ingat, negatif ketemu positif hasilnya pasti adalah negatif. Jadi negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3. Kenapa negatif? Kan tadi negatif ketemu positif, jadi hasilnya negatif. Pokoknya kalau yang tandanya berbeda satu sama lain hasilnya pasti negatif. Kemudian kalau tandanya sama, mau positif ataupun negatif, kalau bertemu dikalikan hasilnya pasti positif. Betul banget. Oke, contoh yang kedua, negatif 2 dikali negatif 3. Nah ini sama-sama ketemu negatif. Negatif 2 dikali negatif 3. Negatif ketemu negatif hasilnya sama dengan positif. Baru setelah itu angkanya kamu kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Gampang kan? Oke, selanjutnya 2 dikali 5. Oh, kalau ini sudah pasti hasilnya pasti positif karena dua bilangan ini bernilai positif. 2 dikali 5, jadi langsung aja kamu kerjakan. 2 kali 5 sama dengan 11. Salah deh, 10. 2 kali 5 10 ya guys. Oke, untuk perkalian sudah paham ya. Jadi pokoknya jangan lupa perkalian antara positif negatif, negatif dengan negatif itu hasilnya apa. Jadi harus kalian hafalkan. Nah itu kalian bisa lihat di video sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya tentang bilangan bulat yang pertama, pertemuan pertama. Oke, tadi perkalian. Sekarang adalah pembagian. Sama halnya dengan perkalian, pembagian juga sama. Tadi jangan, sekali lagi saya ingatkan, pokoknya negatif ketemu dengan negatif hasilnya jadi positif, positif dengan positif jadi positif, negatif dengan positif jadi negatif, positif dengan negatif jadi negatif. Pokoknya jangan sampai lupa, itu yang harus kamu hafalkan. Hal ini juga berlaku untuk pembagian bilangan bulat, untuk bilangan bulat positif dan negatif. Oke ya. Pada operasi pembagian bilangan bulat itu secara umum berlaku misalkan ada bilangan A dibagi B sama dengan C. Ingat ya, A dibagi B sama dengan C. Itu artinya apabila C dikali A sama dengan B, atau A sama dengan B dikali C. Nah, dari yang tadi itu kita dapat simpulkan kalau pembagian merupakan inverse. Apa itu inverse? Inverse itu adalah kebalikan. Ya, dibalik. Jadi pembagian adalah suatu kebalikan dari operasi perkalian. Jadi contohnya misalkan ada 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti kalau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Itu artinya berarti kalau 2 dikali 4 sama dengan 8. Atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi dibalik-balik aja. Nah itu tandanya berarti kalau pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Oke. Hal ini juga berlaku untuk pembagian bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Kuncinya yang tadi yang saya bilang, kamu harus hafal atau jangan lupakan
pertemuan antara dua tanda tadi, positif dan negatif tadi. Jangan sampai salah pokoknya. Kalau dari awal udah salah, pasti kamu ke belakangnya bakal salah terus. Jadi harus fokus ya. Oke, contoh misalkan, saya kasih contoh ya. Yang pertama, tentukan hasil dari pembagian bilangan bulat berikut. Pertama, 12 dibagi negatif 6. Nah, kamu lihat 12 bernilai positif, 6-nya bernilai negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif, benar banget. Nah, 12 dibagi negatif 6, baru angkanya setelah kamu tentukan hasilnya positif atau negatif, baru setelah itu angkanya kamu kerjakan. 12 dibagi 6, hasilnya sama dengan 2. Jadi 12 dibagi negatif 6 itu sama dengan negatif 2. Betul banget. Oke. Yang kedua, negatif 14 dibagi dengan 2. Nah, negatif 14 nilainya negatif, 2 nilainya positif. Negatif ketemu positif, hasilnya pasti negatif. Betul banget. Baru setelah sudah kamu tentukan hasilnya positif atau negatif, baru angkanya dibagi. Negatif 14 dibagi 2, berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti negatif 14 dibagi positif 2 hasilnya sama dengan negatif 7. Mudah sekali. Gampang kan? Gampang say. Gak usah bilang susah matematika. Oke, lagi contoh. Negatif 16 dibagi dengan negatif 4. Nah, lihat di sini ada dua tanda. Tandanya sama, yaitu sama-sama negatif. Negatif 16 dibagi negatif 4. Negatif ketemu negatif tadi saya bilang. Apa ini? Negatif sama negatif, berarti jadi positif. Baru angkanya kamu bagi. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oh, 4 begini. Berarti hasilnya sama dengan positif 4. Kenapa positif? Karena negatif bertemu dengan negatif. Mudah sekali ya. Oke, lanjut ya. Contohnya 18 dibagi 9. Nah, kalau ini udah gampang. Kalau kamu lihat, ini tuh pembagian bilangan bulat biasa. Yang di SD kamu pasti udah belajar pembagian kan, udah hafal perkalian, terus udah belajar pembagian juga. Nah, 18 dibagi 9 karena dua-duanya sama dengan positif, berarti otomatis hasilnya sama dengan positif. Sudah kita tentukan hasilnya positif, baru setelah itu tentukan angkanya berapa. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi 18 dibagi 9 hasilnya sama dengan positif 2. Mudah sekali kan? Oke, untuk pembagian gak usah banyak-banyak contohnya, kalian pasti udah bakal bisa di luar kepala. Saya yakin kalian tuh udah pada pintar. Kan saya pernah bilang, matematika kalau kamu mau pintar matematika cukup kuasai 4 operasi. Penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Udah bisa keempat itu berarti kamu udah cerdas matematikanya. Lanjut ya. Tadi perkalian udah, pembagian udah. Nah, sekarang operasi perpangkatan. Nah, ini biasanya kebanyakan keliru di sini nih. Perpangkatan itu berarti pengulangan perkalian. Sebanyak berapa pangkatnya? Oke. Pertama, pada operasi perpangkatan secara umum berlaku apabila ada A pangkat M sama dengan A dikali A dikali A dikali sebanyak N faktor. N faktor itu apa? Contohnya kayak gini, misalkan ada 2 pangkat 3. Berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena pangkatnya 3. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Nah, yang tadi kayak A pangkat M tadi, kita anggap aja si A-nya ini 2, si N-nya ini 3. Jadi N-nya itu pangkat. Kayak dengan ketentuan A itu bilangan pokoknya. Jadi misalkan ada 2 pangkat 3, berarti 2-nya itu bilangan pokoknya tadi. Terus 3-nya adalah bilangan pangkat. Jadi N itu bilangan berpangkat. Mudah sekali kan? Oke, saya langsung kasih contohnya biar kamu lebih paham. Ya, pangkatan hal ini juga berlaku untuk bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Jadi bukan hanya perkalian dan pembagian, tapi perpangkatan juga berlaku untuk bilangan positif dan negatif tadi. Oke, contohnya langsung. Sebelum saya kasih contoh, saya mau kasih beberapa jenis-jenis operasi bilangan berpangkat, dan ini wajib kudu harus
Wajib ain, fardu ain, kamu hafalkan beberapa jenis, bukan 3 jenis ya, beberapa jenis operasi bilangan berpangkat. Tadi saya udah keceplosan nih, masih tahu 3 jenis. Sebenarnya lebih banyak dari 3 jenis. Tapi untuk kelas 7, cukup 3 jenis ini yang kamu hafalkan dulu. Nanti di kelas 9 kalau nggak salah, itu lebih banyak lagi. Jadi 3 jenis dulu ini yang kamu harus hafalkan. Kaidah-kaidah operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, beberapa jenis operasi bilangan berpangkat, diantaranya 1. Perkalian bilangan bulat berpangkat dengan ketentuan apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya A pangkat M ditambah N. Saya ulangi, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, artinya sama dengan A pangkat M ditambah N. Kenapa ditambah? Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa sih ditambah? Kenapa nggak diambil? Kenapa nggak dibagi? Nah, sekarang gini, kamu waktu SD pasti ibu guru kamu pernah bilang, kalau perkalian itu temenannya sama penjumlahan, ya kan? Terus kalau pembagian temenannya sama pengurangan. Nah, jadi di sini karena dia bentuknya perkalian, jadi A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya yang kamu tambahin. Angkanya tetap sama. Contohnya gini deh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kan angkanya sama-sama 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 3 ditambah 2. Nah, pangkatnya kamu tambahin deh. Jadi 2 pangkat 5. Paham ya? Oke, nanti contohnya nanti deh. Sekarang jenis-jenisnya aja dulu yang harus kamu hafalkan. Nah, saya ulangin. Jenis yang pertama adalah perkalian bulat berpangkat. Perkalian bilangan bulat berpangkat maksudnya ya. A pangkat M dikali A pangkat N. Itu artinya A pangkat M ditambah N. Oke. Yang kedua, pembagian bilangan bulat berpangkat. Ketentuannya adalah apabila ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Nah, tadi saya bilang, tadi perkalian temenannya sama penjumlahan. Nah, sekarang kalau pembagian temenannya sama pengurangan. Gitu, paham ya? Jadi ini kalau pembagian pasti dikurang pangkatnya. Yang penting angkanya sama. Ingat, angkanya harus sama. Kalau angkanya berbeda, dia nggak bisa kita kurangin. Jadi kalau angkanya berbeda gimana Bu? Kalau angkanya beda tapi ini dibagi, terus pangkatnya diambil juga, tidak bisa. Jadi angkanya harus sama. Kalau angkanya berbeda, ya nggak mau satu-satu kita cari. Misalnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, nah itu nggak bisa dikurang. Pangkatnya nggak bisa kita kurang, tapi harus kita cari satu-satu. Oke, nanti contohnya saya kasih tahu ya. Yang ketiga sekarang, pemangkatan bilangan bulat berpangkat dengan ketentuan apabila ada A pangkat M dikalikan lagi pangkat A pangkat M dipangkatkan lagi pangkat N, itu artinya adalah A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya yang kamu kali. Angkanya tetap, tapi hanya pangkatnya aja yang kamu kali. Ya, paham ya? Oke. Jadi ketiga jenis-jenis operasi bilangan berpangkat ini wajib kudu harus kamu hafalkan. Karena ini nanti akan kedepannya nanti kamu biar bisa nerusin kalau ketemu soal-soal model begini nggak perlu ngebet-ngebet lagi karena sudah hafal gitu. Karena ini pasti bakal berlanjut nanti pada saat kamu SMA, kuliah, kamu kerja, itu pasti berlaku. Jadi matematika itu terus berlaku sampai akhir hayat. Ilmu matematika tuh keren banget lah pokoknya. Oke, sekarang contohnya ya, saya kasih contoh. Yang pertama, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 1, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini kan sama-sama 3 angkanya. Tadi saya bilang, perkalian itu temenan sama penjumlahan. Karena angkanya sama, jadi pangkatnya tinggal kamu jumlahkan saja. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5, itu artinya 3 pangkat 4 ditambah 5. Ya, 3 pangkat 4 ditambah 5. Berarti 4 tambah 5 berapa? 9.
hasilnya berarti 3 pangkat 9. Nah, jawaban kamu sampai di 3 pangkat 9 itu sudah betul. Tapi kalau mau lebih betul lagi, kamu cari hasilnya berapa? 3 pangkat 9, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 9 kali. Kamu cari hasilnya berapa? Itu udah betul banget jawaban kamu. Tapi kalau ditanyakan untuk menyederhanakan, cukup sampai di 3 pangkat 9. Jadi bilangan berpangkat aja bentuknya. 3 pangkat 9. Udah kan? Lanjut. Negatif 2 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 2. Nah, ini sama-sama negatif. Jadi jangan kamu hilangkan dulu negatifnya, pakai dulu negatifnya. Kenapa? Karena ini pembagian berpangkat ya. Sama perkalian berpangkat juga sama ini berlaku. Kalau tadi kan hanya perkalian bilangan bulat biasa, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, itu gimana? Nah, kalau di bilangan berpangkat jangan dihilangkan tandanya, jangan dicari dulu. Misalkan bukan negatif ketemu negatif jadi positif, berarti saya pasti positif, nggak bisa. Kalau bilangan berpangkat berbeda lagi, jangan dihilangkan dulu tandanya. Oke, seperti ini contohnya yang nomor 2. Negatif 2 pangkat 5 dibagi dengan negatif 2 pangkat 2. Tetap hasilnya jadi negatif 2 pangkatnya diapain? Karena dibagi berarti dikurang. Berarti negatif 2 pangkat 5 dikurang 2. Hasilnya sama dengan negatif 2 pangkat 3. Sampai sini jawaban kamu udah betul. Tapi kalau kamu mau lebih betul lagi, berarti cari hasilnya negatif 2 pangkat 3 berapa? Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Untuk kamu ketahui, apabila ada bilangan negatif, pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Kayak ini aja nih contohnya negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Oke, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, positif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, jadi kuncinya kalau bilangan bulat negatif dipangkatkan dengan angka ganjil, hasilnya pasti negatif. Tapi kalau bilangan negatif pangkatnya bilangan genap, itu pasti hasilnya positif. Itu perlu diketahui lagi yang tadi ya, jangan sampai salah. Tapi kalau ingin pembuktian silahkan kamu buktikan, benar nggak sih kalau pangkatnya bilangan ganjil, bilangan negatif dikalikan itu pasti negatif? Silahkan dibuktikan dengan cara dicari hasilnya berapa. Atau kamu belum percaya nih, benar nggak sih kalau bilangan negatif itu dipangkatin bilangan genap itu hasilnya positif? Coba cari pembuktiannya, silahkan. Pasti hasilnya positif. Udah sekali kan? Lanjut. Soal berikutnya, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Nah, ini tadi berlaku yang A pangkat M dikali pangkat N. Jadi hanya pangkatnya saja yang kamu kalikan. Berarti hasilnya 5 pangkat 2 dikali 4. Angkanya tetap 5. Pangkatnya kamu kalikan 2 kali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 8, betul banget. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatin lagi 4, hasilnya sama dengan 5 pangkat 8. Sampai situ jawaban kamu udah betul banget. Kalau disuruh menyederhanakan, tapi kalau soalnya disuruh hitunglah atau tentukan hasil dari. Nah, kan soal-soal beda-beda tuh. Sama matematika itu kan pasti beda bahasanya. Kalau disuruh menyederhanakan cukup sampai di situ. Cukup sampai di 5 pangkat 8. Tapi kalau disuruh tentukan hasil dari atau hitunglah, berarti kamu cari, kamu hitung 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8 kali. Mudah sekali kan? Gampang. Oke. Selanjutnya tugas. Ini tugasnya, kamu bisa lihat ya. Nanti tugas ini dikumpulkan dan kirim melalui via WhatsApp ke nomor saya. Nomor WhatsAppnya udah pada tahu ya. Jadi jangan sampai saya ulangin lagi nomor WhatsApp. Itu nomor WhatsApp tuh nomor paling keren lah pokoknya. Jangan sampai hilang, kamu harus hafal nomor saya. Karena kalau nggak hafal itu nggak apa-apa sih, nggak hafal juga nggak masalah. Oke ya, ini tugasnya. Jangan sampai lupa dikerjakan, dikumpulkan, kirim via WhatsApp jawab pribadi ke saya. Sampai di sini. Kalau mau ada pertanyaan silakan WA saya. Kalau nggak ada lebih bagus, berarti kalian udah pada paham semuanya. Sampai di sini semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.